Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Apa kabarnya hari ini anak-anak ustadz semua? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat ya dalam mengikuti pembelajaran yang Ustadz bagikan kepada antum semua. Dan juga kita berdoa semoga ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita, sehingga ilmu ini bisa membangun kepribadian kita menjadi lebih ilmiah di dalam menjalankan agama Allah yang diridhoinya ini. Dan juga semoga ilmu ini menambah kecintaan kita kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena memang kadar taat kita kepada Nabi ini akan menentukan kadar kedekatan kita nanti di hari kiamat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin kita taat kepada Nabi, maka kedekatan kita kepada Nabi nanti di hari kiamat semakin dekat. Dan di antara jalan kita untuk mencintai atau taat kepada Nabi adalah kita mencintai hadis-hadis beliau dan kita mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam waktu-waktu kosong kita, ketika kita menganggur, kita mengamalkan sabda Nabi, ya. Intinya hari-hari kita upayakan bisa terisi dengan sabda suci utusan Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, selama kurang lebih setengah jam Ustadz akan menjelaskan kepada antum semua lanjutan dari pelajaran kita, yaitu al-mabahatsus tsani, khabarul ahad. Khabarul ahad ini kalau di buku terdapat di halaman 14. Dan di sini Ustadz menampilkan materi dari Microsoft Word ya, atau Office Word, WPS Word. Ustadz ketik di dokumen Word agar bisa diketahui baris-barisnya. Jadi antum bisa melihat di buku ya di halaman 14, namun yang Ustaz tampilkan di layar adalah bahasa Arabnya yang sudah dibarisi. Dan juga ya Ustaz warna-warnai juga. Nah, ini biar mudah antum membacanya, dan ketika Ustaz menjelaskan pun juga lebih mudah. Dan juga Ustaz mengambil pelajaran yang kedua ini, al-mabahatsus tsani ini, itu adalah yang terpenting dulu ya. Adapun memang yang sifatnya itu sangat rinci, nah itu memang tidak Ustaz tampilkan di sini. Ustaz ingin antum tahu dulu garis besar dari khabarul ahad ini, baru kemudian setelah itu nanti kita akan masuk ke dalam rincian-rinciannya. Na'am, barakallahu fik. Namun sebelum kita masuk ke al-mabahatsus tsani, seperti kebiasaan yang telah kita lakukan, kita akan membaca dulu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berikut ini. Karena kita di sini belajar ilmu mustalahul hadis, maka kita harus senantiasa membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Imam Ibnu Majah yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah salah seorang imam dari ahli hadis. Dan hadis ini telah dinyatakan sahih. Artinya apa? Diterima kebenarannya berdasarkan hasil penelitian dari salah seorang ahli hadis abad ini, yaitu Syekh Nasiruddin Al-Albani. Nah, berkata Imam Ibnu Majah, kata Imam Ibnu Majah, haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah. Abu Bakar ibnu Abi Syaibah. Qala haddatsana Syarik. Haddatsana Syarik Anil A'mash, dari Al-A'mash, An Abi Salih, An Abi Salih, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma amartukum bih fakhudhuhu wa ma nahaitukum anhu fantahu. Kata Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang aku perintah kalian, dengan perintah itu maka ambillah perintah itu, melaksanakannya. Dan apa yang aku larang kalian darinya, fantahu, maka berhentilah. Baik. Nah, hadis sabda suci ini didapatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abu Bakar ibnu Abi Syaibah. Haddatsana. Kemudian qala haddatsana, Abu Bakar bin Abi Syaibah mendapatkan hadis ini dari siapa? Syarik. Syarik dari Al-A'mash, Al-A'mash dari Abi Salih, dan Abi Salih dari Abu Hurairah, dan Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Ustadz ingin sedikit menjelaskan bahwasanya setiap orang yang menjadi perawi hadis, maka dia harus menghafal hadis tersebut sebagaimana mestinya, tanpa dikurangi, tanpa ditambahi. Ya. Oleh karena itu memang di antara syarat menjadi perawi hadis itu adalah ad-dhabt, yaitu hafalan yang detail. Hafalan yang detail ini tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Jadi ketika dia mendengar sebuah berita atau sebuah ucapan, atau dia ingin menceritakan peristiwa, nah, dia harus memiliki kedetailan. Dia menyampaikan sebagaimana orang pertama menyampaikan, tidak berkurang, tidak bertambah. Oleh karena itu bila kita di zaman ini, mungkin tidak bisa lagi menjadi perawi hadis. Karena memang terkadang kita mendapat sebuah cerita atau berita, sebuah kabar, ketika kita menyampaikan kepada orang lain, ucapan tersebut sudah ada yang ditambahi, sudah ada yang dikurangi. Kata-katanya,
huruf-hurufnya. Nah, sedangkan kalau kita ingin menjadi perawi hadis, nah maka hafalan kita tuh harus detail dan sebagaimana harusnya. Oleh karena itu nak, orang-orang ini Abu Hurairah, Abu Shalih Al-A'mash, Syarik, Abu Bakar bin Abi Syaibah, ini memang ketika dinyatakan sahih oleh para ulama, nah maka orang-orang ini adalah orang-orang yang memang hafalannya itu sangat detail dan sangat kuat. Jadi ma amartukum bihi fakhudhuhu wa ma nahaitukum anhu fantahu, itu diucapkan Abu Hurairah, itu juga yang diucapkan Abu Shalih, itu juga yang diucapkan Al-A'mash, itu juga yang diucapkan Syarik, itu juga yang diucapkan oleh Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah, ini juga yang diucapkan oleh Imam Ibnu Majah. Tidak boleh ya kita rubah. Ini kan fi'il maldi. Kita rubah misalnya wa ma amurukum bihi. Nah, wa ma amurukum bihi misalnya gitu. Kita rubah jadi fi'il maldi, enggak boleh. Itu dia. Jadi sebagaimana mestinya begitulah diucapkan. Maka itu nak menjadi perawi hadis memang ini tidaklah mudah. Ketika kita ingin menjadi perawi hadis itu tidaklah mudah. Ya, tidaklah mudah. Ada syarat-syaratnya. Di antaranya adalah kekuatan hafalan yang hebat. Nah, ini hadis kita hari ini yaitu tentang usaha kita melaksanakan perintah Nabi dan usaha kita juga untuk menjauhi larangan-larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena memang perintah Nabi yang kita laksanakan, larangan Nabi yang kita jauhi, ini akan membuat hidup kita bahagia di dunia dan di akhirat, baik kita sadari maupun tidak kita sadari. Kemudian Ustaz ingin sedikit revisi ya, Ustaz ada sedikit kesalahan kemarin. Nah ini dia. Jadi nak untuk hadis ini ya, nah ini dia Ustaz baru teringat ya, salah ucap Ustaz. Jadi dia ini sebenarnya adalah man kadzaba, bukan man kadzaba, tidak di tasydid ya, tapi man kadzaba ya, man kadzaba, tidak man kadzaba. Ini sedikit revisi dari Ustaz ya, Ustaz kemarin keliru menyampaikannya. Jadi man kadzaba, siapa yang berdusta sekali aja. Nah, karena kalau man kadzaba di tasydid artinya siapa yang banyak berdusta atas Nabi. Berarti kalau sekali-sekali enggak apa-apa. Nah, kan gitu. Makanya itu yang sahih, dan Ustaz kemarin salah ya. Nah, harus man kadzaba. Man kadzaba. Itu dia. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Falyatabawwa, ini pun juga keliru ya. Ini harusnya dia sukun. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ya, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Baik. Walan al-mabhath ats-tsani khabarul ahad. Kita membahas tentang jalur periwayatan hadis yang sampai kepada kita melalui jalur ahad. Baik. Apa pengertian dari jalur ahad ini? Ta'rifuhu huwa ma lam yajma' syurutul mutawatiru. Syurutul mutawatiri. Ini juga keliru ya dalam pengetikan. Ya. Mutawatiri, syurutul mutawatiri, yaitu hadis yang tidak terkumpul padanya syarat-syarat hadis mutawatir. Nah, syurutul mutawatir ya, ta'rifuhu huwa ma lam yajma' syurutul mutawatiri, yaitu hadis yang tidak terkumpul syarat mutawatir. Nah, sekarang coba kita lihat kembali syarat mutawatir.
Nah, kalau di buku itu ada di halaman 12 ya. Nah, apa syarat-syarat hadis mutawatir? Ini dia kan, yang pertama adalah diriwayatkan oleh jumlah yang banyak dari rawi-rawinya. Paling sedikit 10 orang. Kemudian jumlah yang banyak tersebut terus ada di setiap tabaqat sanad. Tabaqat itu artinya kalangan, ada kalangan sahabat, kalangan tabi'in, kalangan tabi'ut tabi'in. Nah, jadi di 3 tabaqat itu tetap dia bertahan jumlahnya. Kemudian yang ketiga yaitu tidak mungkin mereka bersepakat antuhilu al-'adah, kebiasaan mustahil mereka berkomplot ya, bersatu, berkomplot, bersepakat alal kadzib, untuk berdusta. Meskipun ada di negeri yang berbeda ya, jenis ras mungkin yang berbeda, juga mazhab yang berbeda dan selainnya. Kemudian juga penyandaran beritanya harus dengan panca indera, dia melihat, mendengar, menyentuh dan selainnya. Nah, syarat-syarat ini bila tidak terpenuhi, bila nggak terpenuhi syarat hadis mutawatir ini, maka dinamakan hadisnya hadis ahad atau khabarul ahad. Nah, makanya nanti kan kalau kita lihat di sini ayarwihi adadun katsir, diriwayatkan oleh banyak orang. Nanti di hadis ahad ya dibilang an yarwihi adadun qalil, diriwayatkan oleh orang yang sedikit, jumlahnya sedikit. Nah, kemudian juga antujadu al-kathra fi jami' tabaqatis sanad, ini kan untuk hadis mutawatir ya, maka di hadis yang ahad ya ini enggak didapatkan. Itu dia ya. Ini enggak didapatkan. Nah, artinya memang ya ada sedikit aja gitu ya. Bisa jadi ya dari tabaqat pertama sedikit, nanti tabaqat berikutnya banyak. Itu bisa saja terjadi ya. Bisa tabaqat sahabat sedikit, tabaqat tabi'in banyak, tabaqat tabi'in sedikit lagi nanti. Nah, itu bisa terjadi. Nah, kemudian juga kalau hadis mutawatir ini kan kebiasaan tidak mungkin mereka bersepakat untuk berdusta kan. Nah, adapun di hadis ahad ini nanti ada memang hadis-hadis yang palsu. Maka nanti di hadis ahad ini nanti muncul istilah sahih, muncul istilah hasan, muncul istilah dhaif, muncul istilah maudhu, palsu gitu ya. Kenapa? Karena memang jalur yang sedikit itu bisa saja terjadi kedustaan di sana. Kemudian juga yang keempat kan dibilang khobar, penyandaran khobarnya itu harus dengan indera, panca indera. Maka kalau untuk khobar ahad ya dia boleh menggunakan an dari gitu ya. Nah, adapun untuk mutawatir nggak boleh, harus sami'tu ya, ra'aitu, lamastu gitu ya, dan lain sebagainya. Itu dia. Baik, barakallahu fik. Kita lanjut lagi. Ini tadi ta'rifnya masih ya, Ustaz menjelaskan bahwasanya hadis ahad adalah hadis yang tidak terkumpul syarat mutawatir. Nah, hukumnya apa? Hukmuhu yufidul ilman nadhari ay yatawaqqaf 'ala an-nadhari wal bahth wal istidlal, yaitu dia memberikan faedah ilmu yang nadhari, yaitu apa? Yatawaqqaf, tergantung, atas an-nadhar, penelitian, al-bahth, pembahasan, wal istidlal, dan kesimpulan. Ini dia, tergantung dia, kesimpulan, pembahasan, penelitian. Itu hukumnya. Ya kalau dari penelitian, dari pembahasan tersebut ternyata hadisnya sahih, maka dia makbul. Kalau dia hasan, maka dia makbul. Kalau dia dhaif, maka dia tidak makbul, itu mardud. Atau dia maudhu, maka maudhu ya mardud juga.
Sekarang kita lanjut. Yanqasimu khabarul ahad bin nisbati ila adadi turuqihi ila thalathati aqsam. Nah, khabar ahad terbagi ya, terbagi berdasarkan jumlah jalannya kepada 3 bagian. Jadi khabar ahad bila dilihat dari jumlah jalannya maka terbagi menjadi 3 bagian. Nah, ini istilah untuk memudahkan saja sebenarnya. Ada istilah al-masyhur, ada istilah al-aziz, dan juga ada istilah al-gharib. Nah, al-masyhur itu apa? Ta'rifuhu ya. Ta'rifu yaitu ta'rif dari masyhur ini adalah ma rawahu thalathatun fa aktsar fi kulli tabaqatin. Ya malam yablugh hadda at-tawatur. Itu dia. Al-masyhur definisinya adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih di setiap tabaqatnya. Setiap tabaqatnya itu ada 3 orang atau lebih di setiap tabaqatnya. Ya kan, tabaqat mungkin bisa 3, tabaqat berikutnya bisa ya banyak gitu kan, bisa lebih dari 3, seperti itu dia. Atau bisa juga sama 3. Nah, malam yablugh haddat tawatur, dan tidak mencapai jumlah mutawatir. Jumlah mutawatir kemarin berapa? 10 orang ya di sini ya, terlihat di sini. Jumlah hadis mutawatir itu diriwayatkan, maksudnya periwayat hadis mutawatir itu minimal 10 orang di setiap tabaqatnya. Maka ini enggak sampai, ya mungkin paling banyak 9 orang. Ya, 9 orang. Masyhur, mana dia? Masyhur. Ya, malam yablugh haddat tawatur. Nah, apa contoh hadisnya? Misalu hadis, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduril ulama, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Contohnya adalah hadis, sesungguhnya Allah la yaqbid, tidak mencabut ilmu intiza'an, langsung habis, yantazi'uhu min suduril ulama, langsung mencabutnya dari dada para ulama. Enggak, Allah enggak langsung mengambil ilmu ini dengan mencabutnya sekaligus dari dada para ulama. Walakin, akan tetapi, yaqbidul ilma biqabdil ulama, Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama, sampai apabila tidak lagi tersisa 1 orang alim pun, 1 ulama pun. Akhirnya apa? Manusia menjadikan tokoh-tokoh bodoh, tokoh-tokoh yang nggak ngerti agama sebagai pemimpin mereka. Akhirnya apa? Mereka pun ditanya, tokoh-tokoh ini, dan berfatwa tanpa ilmu. Akhirnya apa? Manusia pun tersesat, dan mereka pun akhirnya apa? Mereka tersesat dan mereka pun menyesatkan manusia. Ini sabda suci Rasulullah SAW, dan ini status hadisnya benar sahih ya. Hadis masyhur tapi sahih. Yaitu hadis ini diriwayatkan oleh 3 perawi di setiap tabaqatnya atau lebih. Nanti akan kita cari tahu ya hadis ini ya di setiap tingkatan sanadnya. Maka antum harus sering membaca kitab-kitab hadis. Ya, na'am. Atau mungkin ini kita jadikan sebagai bahan ujian praktek. Antum cari ya tingkatan sanad. Kan 3 nih dibilangkan minimal, kan coba cari 3 sanad dari hadis ini. Barakallahu fiik. Tapi nanti Ustaz akan sampaikan di jadwal ujian prakteknya ya, kayak mana sistemnya. Baik. Kita lanjut. Al-Aziz. Al-Aziz ta'rifuhu alla yaqilla ruwatuhu an isnaini fi jami'i tabaqatis sanad. Aziz penjelasannya adalah tidak boleh kurang para perawinya dari 2 di semua tingkatan sanad. Jadi di semua tingkatan sanad minimal itu 2, nggak boleh kurang. Alla yaqilla ruwatu an isnain fi jami'i tabaqatis sanad. Tidak boleh kurang perawinya dari 2 di semua tingkatan sanad. Apa contoh hadis? Contoh hadis Al-Aziz ini, contoh hadis yang seperti ini.
yaitu hadis Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, muttafaqun alaih. Hadis Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini wahyu nak, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang kalian sampai aku lebih ia cintai daripada ayahnya sendiri, anaknya sendiri, dan manusia semuanya. Artinya apa? Ketika ada ayah, anak, atau teman-temannya mengajak dia atau membujuk dia untuk melakukan hal-hal yang tidak dicintai Nabi, dia pun tidak melakukannya. Kenapa? Karena kecintaan dia kepada Nabi lebih besar dan dia lebih suka melakukan apa yang dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada juga statusnya sahih ya, muttafaqun alaih, berarti sahih. Nah, ini juga nanti Ustaz minta kepada antum untuk mencari tingkatan sanadnya. Di minimal 2. Ini satu sudah dapat, ini kita, sahabatnya dapat Anas. Coba siapa sahabat satu lagi? Nah, berarti siapa yang meriwayatkan dari Anas siapa? Kemudian cari siapa lagi di tingkatan yang sama. Ya, seperti itu dia. Kemudian hadis gharib, ya, hadis gharib. Nah, hadis gharib ta'rifuhu ma yanfaridu bi riwayatihi rawin wahid. Masyaallah. Ini hadis yang bersendirian. Hadis gharib juga dikatakan al-fard, yaitu satu. Maka dibilang ta'rifu di sini definisinya adalah hadis yang bersendirian dalam periwayatannya bi riwayatihi rawin wahid, satu rawi saja. Nah, pembagiannya aqsamuhu yanqasimul gharibu bin nisbati li maudhi'it tafarrud fihi ila qismain. Jadi hadis gharib bila dilihat dari ya posisi bersendiriannya ini terbagi kepada 2. Nah, ada namanya gharib atau fard mutlak, ada juga namanya gharib atau fard nisbi. Ini istilah saja sebenarnya. Ini istilah. Ya. Ini istilah saja, tidak perlu antum bingung. Ya, ada namanya gharib mutlak, ada namanya gharib nisbi. Nah, apa definisinya? Ta'rif gharib mutlak, yaitu huwa makanat al-gharaba fi asli sanadihi min jihati sahabiyyi. Misaluhu haditsu innamal a'malu binniyat tafarrada bihi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, gharib mutlak artinya adalah hadis yang bersendiriannya itu hanya ada di pangkal sanad. Di pangkal sanad, yaitu dari arah sahabat. Jadi sahabat yang meriwayatkan hadis ini cuman dia. Enggak ada sahabat lain yang mendengar dari Nabi hadis ini. Hanya satu sahabat ini aja. Apa contohnya? Hadis innamal a'malu binniyat. Terkenal ini hadis. Namun ternyata hadis ini tafarrada bihi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini hanya diriwayatkan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Adapun sahabat-sahabat yang lain tidak ada yang meriwayatkan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang menghafal hadis ini dari Nabi. Hanya Umar yang mendapatkan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya gharib mutlak, yaitu pangkal sanadnya cuma satu sahabat saja. Ini contohnya. Naam. Kemudian terakhir ta'rif gharib fard atau gharib fard nisbi ya. Ini gharib yang nisbi, yaitu huwa makanat al-gharaba fi asna'i sanadihi. Summiya bidzalika li anna at-tafarruda waqa'a fihi binisbati ila syakhsin muayyanin. Nah, gharib nisbi yaitu hadis yang bersendiriannya ini terjadi di tengah-tengah sanad. Dinamakan seperti itu karena bersendiriannya terjadi di dalamnya itu dilihat dari orang tertentu saja. Jadi dengan satu ada orang-orang ini kok bersendirian ini dia. Setelah diteliti ternyata dia itu bersendirian dalam meriwayatkan hadis ini. Meskipun yang dia mendapatkan mungkin dari sahabat atau tabi'in, mungkin 2 tabaqat ini mungkin banyak,
beberapa orang, namun tabi'in cuma dia saja yang meriwayatkan. Ini fard juga namanya, gharib juga ini. Ini bagaimana? Maka nanti ulama lah meneliti apakah hadis ini bisa diterima, apakah ditolak. Ada yang diterima, ada yang juga ditolak. Itu berdasarkan ya apa yang telah disepakati oleh para ahli hadis dalam menerima khobar dari Nabi berkaitan dengan gharib ini. Nah, apa contohnya yang gharibnya itu di tengah-tengah sanad, yaitu hadis Malik Aniz Zuhri an Anas radhiyallahu anhu. Hadis Malik dari Az-Zuhri, Az-Zuhri dari Anas radhiyallahu anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah wa ala ra'sihi al-mighfar. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah masuk Ka'bah, masuk ke Mekah. Itu masuk ke Mekah ya. Masuk ke Mekah. Nah, wa ala ra'si, dan di atas kepala beliau itu ada al-mighfar. Beliau menggunakan ya topi perang ya, topi besi perang. Al-mighfar, topi besi perang. Itu dia. Nah, tafarrada bihi Malik Aniz Zuhri. Nah, yang gharib bahwasanya hadis ini hanya diriwayatkan dari sisi tabaqat ini, tabaqat Malik ini hanya Malik dari Az-Zuhri saja. Ya, jadi ini Anas Az-Zuhri, Az-Zuhri ke Malik, ini Anas sahabat, Az-Zuhri ya tabi'in, kemudian Malik ya ini mungkin juga tabi atau tabi'ut tabi'in. Nah, kalau misalnya ini tabi'ut tabi'in, maka tabi'ut tabi'in yang meriwayatkan dari tabi'in ini cuman Malik saja, tidak ada yang lain. Nah, ini dia ya, makanya bagaimana status hadisnya yang seperti ini. Baik, mungkin saja dari Ustadz penjelasannya terkait dengan hadis ahad ini. Jadi kesimpulannya bahwasanya ya hadis ahad ini terbagi kepada 3, masyhur, aziz, gharib. Masyhur 3 atau lebih, aziz minimal 2, gharib 1. Dan masing-masing hadis ini nanti hukumnya berdasarkan penelitian, pembahasan dan kesimpulan. Apakah diterima, apakah ditolak. Kalau diterima maka dia sahih atau dia hasan, kalau ditolak maka dia dhaif atau maudhu. Inilah nak kurang lebih yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak karena telah mengikuti pelajaran sampai dengan selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.